siapa yang menghitungnya. Karena bisa saja di situ 18 jadi 180 karena musuh kita. Bisa saja di situ kita 500 jadi 50, bisa jadi 5 suara. Karena bisa saja dimainkan. Sebagai pemilu yang paling brutal, karena memang tidak ada pemilu sebelumnya yang seperti ini, di mana aparat turun, lalu pejabat tertinggi juga turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beberapa waktu yang lalu Ustadz Abdul Somad di dalam podcast bersama Bang Haji Roma Irama jadi pernah mengatakan bahwa pemilu yang menang itu bukan yang banyak suaranya, tapi yang menghitungnya. Nah, video Ustadz Abdul Somad ini bersama Bang Haji Roma Irama akhirnya diviralkan kembali oleh netizen, di mana di dalam podcast tersebut Ustadz Abdul Somad pernah memberi penjelasan kenapa dirinya dulu tidak mau saat diminta menjadi Cawapres Prabowo pada tahun 2019 lalu. Jadi menurut Ustadz Abdul Somad, dirinya menolak karena beberapa alasan. Ustadz Abdul Somad tidak mau Cawapres, tapi karena ingin menjadi calon presiden. Kedua, karena pemilu di Indonesia sama persis apa yang dikatakan oleh Vladimir Lenin, bahwa yang menang pemilu itu bukan yang banyak suaranya, tetapi dari yang menghitungnya. Ustadz Abdul Somad mengatakan Vladimir Lenin ini adalah seorang konseptor komunis. Meski Ustadz Abdul Somad tidak senang dengan komunis, tetapi apa yang diucapkan oleh Lenin benar adanya. Jadi menurut Lenin, pemilu itu yang menang bukan yang banyak suara, tetapi siapa yang menguasai, yang menghitungnya. Nah, apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad ini menurut netizen terjadi dan terbukti di Pilpres 2024 ini, walaupun pada akhirnya terjadi sengketa di Mahkamah Konstitusi. Orang pemikir, konseptor yang juga pemimpin komunis, saya tidak senang dengan komunis, tapi ucapannya ada benarnya. Kata Lenin, pilihan raya, kata orang Malaysia, pemilu itu yang menang itu bukan yang banyak suaranya, tapi siapa yang ngitung. Yang menang itu siapa yang menghitungnya. Yang menghitung. Iya, siapa yang menghitung, bukan siapa yang milih. Saya yakin banyak yang milih saya, tapi yang ngitung bukan mereka. Dan saya kalau maju, saya nggak wakil presiden, saya presiden. Decision maker. Itu sebabnya, Ustaz. Ya. Kita mesti pada 3 tahap. Yang pertama, ketemu dengan voter, pemilih. Yang kedua, pada saat hari pencoblosan, jangan sampai kena serangan pajak. Yang ketiga, siapa yang menghitungnya. Karena bisa saja di situ 18 jadi 180 karena musuh kita. Bisa saja di situ kita 500 jadi 50, bisa jadi 5 suara. Karena bisa saja dimainkan dan kita tidak punya uang untuk membayar saksi. Kok rasa-rasanya seperti udah 2024, Bang Haji? Nah, di mana guru-guru besar sudah banyak bersuara, termasuk pengamat politik, bahkan aktivis-aktivis pun bersuara mengatakan bahwa pemilu atau Pilpres 2024 ini brutal sekali. Bahkan di saat perhitungan kemarin, seperti aplikasi Srekap penuh dengan kejanggalan. Terjadi penggelembungan suara dari angka 100 menjadi ribuan. Bahkan salah satu paslon tidak mendapatkan suara. Jadi ini terbukti apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, bahwa kalau beliau ingin menjadi seorang capres maka perlu diperhitungkan siapa yang akan menghitungnya. Maka kita lihat kemarin di saat sengketa Pilpres, kuasa hukum paslon 01 maupun kuasa hukum paslon 03 yaitu menggugat yaitu KPU sebagai termohon karena dianggap sudah banyak melakukan kecurangan, mulai dari aplikasi Srekap dan juga meloloskan Gibran Cawapres dari Prabowo. Bahkan hampir semua tokoh-tokoh masyarakat, bahkan salah satu Cawapres dari paslon 03 Mahfud MD mengatakan pemilu ini adalah pemilu paling brutal. Dinilai oleh banyak pakar, pelaku politik yang sudah senior sekali sebagai pemilu yang paling brutal, karena memang tidak ada pemilu sebelumnya yang seperti ini, di mana aparat turun, lalu pejabat tertinggi juga turun. Meskipun bilang tidak kampanye, isinya pasti dirasakan kampanye, sehingga ini dianggap, apalagi ada ancaman-ancaman ya politik
gedong babi, politik kerah putih dan sebagainya dipakai semua, sehingga ini dianggap pemilu paling brutal. Oleh sebab itu, kita ingin mewariskan kepada generasi yang akan datang, jangan terjadi perusakan terhadap demokrasi dan hukum. Karena kalau demokrasi dan hukum dirusak, nanti akan terjadi lagi yang akan datang itu, kalau mau pemilu, Anda dekat dengan kekuasaan, Anda punya duit. Hanya itu, lalu orang yang biasa-biasa, yang hebat-hebat tidak bisa tampil untuk ikut ngurusi negara. Nah, oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK ini bukan mencari menang, tapi beyond election, masa depan. Bukan sekedar untuk pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Nah, kecurangan Pilpres 2024 ini, masyarakat maupun netizen menilai awalnya adalah disebabkan oleh hausnya untuk memperpanjang 3 periode. Karena gagalnya perpanjangan 3 periode, akhirnya pun anaknya yaitu Gibran menjadi cawapres Prabowo dengan melakukan berbagai pelanggaran-pelanggaran, salah satunya dengan keputusan MK yang dinilai oleh Yusril cacat hukum dan akan bermasalah ke depannya. Tapi saya kira putusan MK yang terakhir, yang keempat, yang nomor 90 itu memang mengubah peta politik secara drastis ya, karena memang membuka kesempatan bagi Pak Gibran untuk maju. Apakah Pak Gibran akan memanfaatkan putusan MK itu benar-benar maju atau tidak maju, ya kita serahkan kepada beliau. Kalau beliau mau konsultasi dengan keluarganya, ya tentu ya kita serahkan sepenuhnya kepada beliau. Walaupun saya katakan bahwa ini adalah putusan yang kontroversial dan mengandung cacat hukum di dalamnya, putusan ini problematik, ya kita serahkan kepada beliau, dan saya percaya bahwa Pak Jokowi dan sebagai kepala keluarga dan Mas Gibran sendiri tentu akan mengambil keputusan yang paling bijaksana di tengah-tengah kemungkinan reaksi yang makin meluas akibat dari putusan yang kontroversial ini. Dan juga menurut pakar hukum tata negara Ferry Amsari menilai putusan 90 Mahkamah Konstitusi adalah khusus untuk meloloskan anak presiden yaitu Gibran. Dan peristiwa yang terjadi hari ini bagi saya merendahkan demokrasi yang mestinya dipahami tidak hanya oleh anak muda, tapi oleh kita semua. Kenapa merendahkan demokrasi? Di mana pula ceritanya? Ada kampanye bahwa pengujian undang-undang untuk memberikan kesempatan anak muda maju dalam perpolitikan adalah upaya menghormati anak muda. Kalau yang terjadi ternyata adalah hanya anak presiden yang bisa maju. Putusan 90 itu khusus untuk anak presiden. Itu yang saya yakini. Sebab tidak ada satupun orang yang bisa menggunakan putusan 90 itu kecuali anak presiden. Ini dirancang sedemikian rupa di tengah aturan main sedang berjalan, lalu hanya khusus anak presiden yang menggunakan aturan ini. Mana anak muda lain yang dapat kesempatan? Itu sebabnya bunyi putusan 90 itu super ganjil. 4 hakim mengatakan bahwa tidak boleh ada alternatif syarat untuk mencalonkan diri menjadi presiden selain mereka harus berusia 40 tahun. Tidak ada alternatif lain selain syarat-syarat yang lainnya. 4 orang mengatakan tidak boleh. 3 orang mengatakan boleh seluruh pejabat elected official, pejabat yang dipilih boleh, baik itu gubernur, bupati, wali kota, DPR, DPRD ya, DPD juga. 2 lagi bilang hanya gubernur saja yang sudah pernah menjadi gubernur dia bisa mencalonkan sebagai alternatif. Artinya kalau dia tidak berusia 40 tahun tapi sudah pernah jadi gubernur, ya boleh. Pertanyaan besarnya, tidak ada yang mayoritas dalam putusan ini. 4 melarang, 3 membolehkan, 2 mengecualikan hanya yang pernah jadi gubernur. Kok yang maju adalah anak raja yang menjadi wali kota? Dari mana kesimpulan ini muncul di dalam putusan itu? Lebih hebat lagi, yang meminta perkara ini hanya meminta orang yang pernah. Pernah artinya sudah pernah, sudah selesai. Anak raja kebetulan tidak selesai. Untuk bisa dikatakan pernah, setidak-tidaknya dia sudah pernah menjabat menjadi wali kota jika dia sudah pernah menjabat 2,5 tahun. Itu putusan MK yang lain. Untuk dinilai 1 kali jabatan. Dia baru 2 tahun. Bagaimana mengantisipasi ini? Hakim konstitusi menambahkan pernah, strip, sedang. Jadi boleh pernah yang sudah selesai atau yang sedang menjabat. Hakim konstitusinya yang bilang. Karpet merah lagi untuk anak raja. Lalu ada orang yang mengatakan tidak ada kecurangan. Lah ini kecurangannya jelas-jelas betul. Siapa yang memutusnya?
Kebetulan, entah dirancang, Bang Masinton yang tahu, ketua hakimnya adalah pamannya sendiri. Jadi pertanyaan besarnya, bukti kecurangan apa lagi yang engkau dustakan? Sehingga dari kader senior PDIP yaitu Pandana Baban membeberkan fakta bahwa almarhum Taufik Kemas yang merupakan mendiang suami Megawati meramal bahwa mata Jokowi dinilai oleh Taufik Kemas adalah haus kekuasaan. Nah, menurut Pandana Baban, apa yang diramal oleh Taufik Kemas ini akhirnya menjadi kenyataan. Nah, kemudian aku tanya Taufik, kenapa kau nggak setuju Jokowi? Aduh Pan, kau udah lihat matanya dia itu Pan haus kekuasaan. Kata Pak TK waktu itu. Yeah. Bukan ke aku aja dia ngomong gitu. Ke Julvan ngomong, ke beberapa orang-orang lain sekitar dia juga ngomong, ke Pramono, ke Cahyokumolo, kemana? Sejak kapan kau jadi tukang-tukang ramal? Gue bilang, aduh Pan, katanya. Nanti lihat ke depannya berbahaya ini. Kata Pak TK waktu 2012. Iya, dia katakan. Dan konon ini Bang katanya dia meninggal 2013. Iya. Konon sampai akhirnya dijemput untuk mencoblos itu sampai dibujuk sebagai kayak karena image kan. Masa Pak TK nggak mau milih gitu waktu itu. Iya. Jadi apa itu? Jadi saya ingat itu dialog gitu loh. Dan tidak hanya ke saya. Ya. Masih ada yang hidup sekarang, saksi hidup. Dan walaupun sekarang Taufik sudah pergi, gitu loh. Yang omongannya sama dengan yang kuceritakan ini. 12 tahun yang lalu. Iya. Matanya kau lihat dulu Pan, matanya Jokowi itu. Wah, aku nggak pandai, aku ngeramal-ramal begitu. Bukan gitu Pan. Ini haus kekuasaan ini. Gitu ya. Ya. Berarti cerita ini terkonfirmasi lah abang setuju sama feeling Pak TK kala itu. Lihat sekarang. Baru tahu hari ini. Iya. Ya sama aja dengan banyak kritik-kritiknya Rocky Gerung. Iya kan dulu sih, ya ini Rocky ini, apa ini Rocky ini, ternyata betul. Gitu loh. Iya. Very interesting. Iya. Interesting. Dulu kita salah-salahin kan, ternyata dia yang benar tadi. Baru sadar belakangan Bang ya. Ternyata almarhum Taufik Kemas tidak setuju ya waktu PDIP menyalonkan yaitu Jokowi sebagai calon presiden. Jadi menurut Pandana Baban, Taufik Kemas sudah meramal, sudah melihat dari matanya Jokowi dinilai haus kekuasaan dan sekarang terbukti dan terjadi. Dan juga kritikan-kritikan Rocky Gerung ya menurut Pandana Baban adalah benar adanya dan terjadi. Bahkan dulu kader PDIP melaporkan Rocky Gerung akibat Rocky Gerung melontarkan kata-katanya yaitu yang dianggap sangat keras sekali sampai mengatakan Jokowi bajingan tolol. Dan pada akhirnya pun kader PDIP itu mencabut laporannya dari Mabes Polri karena dianggap apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung benar adanya dan terbukti. Dan juga kader PDIP Perjuangan yaitu Masinton Pasaribu mengatakan di dalam podcast bersama Abraham Samad Speed Up, dia mengatakan sudah tidak percaya lagi dengan Jokowi yaitu memproduksi kepalsuan dan kebohongan, dan itu dimulai sejak tahun 2021 seperti hebohnya waktu itu adalah mobil SMK, dan kita lihat sekarang bahwa mobil SMK bagaikan hantu tidak pernah muncul lagi. Mas Sinton, berarti kekuasaan Presiden Jokowi ini lebih parah dengan kekuasaan Presiden Soeharto? Lebih parah. Kalau Soeharto itu jelas kita melihat watak kekuasaannya itu dan perilaku kekuasaannya itu ya dia sangat otoriter dan itu memang kasat mata orang melihat itu. Dan kemudian di kalangan kelompok kritis, aktivis dia juga merasakan. Iya kan? Ada yang ada yang kalau pers dulu dibredel. Nah, kemudian wartawan-wartawan yang kritis ya, bahkan dulu ada kasus di Jogja Udin meninggal ya. Betul. Kemudian ada kasus buruh Marsina, Biji Tukul. Iya, kemudian aktivis-aktivis pro demokrasi lainnya hilangkan. Nah, kalau ini enggak, ini dia pakai topeng palsu, seakan-akan topeng malaikat berpihak kepada rakyat kecil, tapi sungguhnya tidak.
Iya kan? Apa sih ya kalau kita lihat nih di balik topeng palsu ini kan semua munafik semua. Mana sih hari ini kita lihat rejim ini membangun sistem? Tidak. Iya kan? Mana kita lihat nih Pak Ketua, kita lihat sistem penegakan hukum enggak tuh? Hancur ya? Hancur. Demokrasi? Birokrasi pemerintahan yang melayani enggak tuh? Hancur juga ya? Hancur juga kita lihat, ya kan, baik di pusat maupun di daerah. BUMN juga hancur, utangnya di mana-mana, ya kan. Nah terus apalagi ekonomi juga tidak ada pertumbuhan yang signifikan itu, utang luar negeri nambah. Nah jadi kalau kita lihat, kalau kita mau bedah hari ini kekuasaan yang berjalan 9 tahun lebih ini, ya sesungguhnya hanya ada topeng-topeng kepalsuan aja yang muncul ke publik itu. Aslinya kan apakah ini membuat kebijakan yang pro rakyat? Enggak juga. Iya kan? Lebih pada ya so-so ini aja lah, so-so seakan-akan gimmick aja banyak. Pencitraan ya? Iya kan? Terus hilirisasi, siapa yang penerima manfaat dari hilirisasi? Apakah masyarakat atau daerah di mana ada sumber daya alam dikeruk apa segala macam, kan enggak juga. Nah terus apalagi gitu. Aslinya kita akan topeng kepalsuan ini akan bisa terbuka nanti ya kalau ini memang dalam sisa rentang sampai 10 bulan 20 Oktober nanti ini ya kita harus tuntut terus pertanggungjawabannya. Lawan terus ya? Kalau iya dong, terhadap kepemimpinan ke depan. Siapapun yang berkuasa tidak boleh melakukan cara-cara seperti ini. Nah kalau saya melihat ini Pak Ketua, bagaimana proses reformasi dan demokrasi ini dinolkan. Ini yang menurut saya nih demokrasi itu dan reformasi itu dibunuh sendiri. Sama rejim ini ya? Iya, dengan orang yang ya dia nggak punya empati tuh terhadap reformasi dan demokrasi ini. Kan itu banyak buku kita lihat ya referensi bagaimana demokrasi dimatikan bukan oleh pemerintahan yang menampakkan dirinya otoriter atau melalui proses kudeta, tapi dia menggunakan jalur demokrasi untuk membunuh demokrasi itu sendiri, kan gitu Pak. Dia gunakan pemilu, iya kan? Paham. Terus kemudian dia gunakan populisme palsunya tadi itu, seakan-akan berpihak kepada rakyat, membantu masyarakat, ya kan? Tapi perlahan-lahan dia bunuh. Dia bunuh itu kan apa? Ya bagaimana dia menggeser supremasi hukum itu menjadi supremasi dirinya, kekuasaan tadi itu. Nah kita lihat umpama dalam aspek pemberantasan korupsi lah, pelan-pelan tuh diamputasi itu. Lewat undang-undang ya? Iya. Nah kemudian bagaimana hukum dengan adagium sekarang tuh tumpul ke atas tajam ke bawah. Bagaimana kemudian orang yang berbeda pendapat dikriminalisasi? Ya bisa dikriminalisasi. Kalau dia bisnis ya bisnisnya dirontok kan gitu kan. Dia nggak boleh menumbuhkan ada yang berseberangan sama dia. Seperti Bu Masinton ini ya, digagalkan jadi anggota DPR karena terlalu fokus pilpres ulang. Kalau saya melihat bahwa harusnya MK mengembalikan sejarah dan mengembalikan mandat reformasi demokrasi ini kembali Pak Ketua. Maka 5 hakim MK menurut saya itu harus punya tanggung jawab sejarah reformasi demokrasi tadi, mengembalikan mandat reformasi dan demokrasi ini yang sekarang dinolkan. Dan sekaligus mengembalikan fungsi Mahkamah Konstitusi secara marwahnya dan kepercayaan integritas MK itu kembali kepada dipercaya oleh publik. Nah, jika keputusan MK nanti itu benar-benar membuat keputusan bersejarah dengan menganulir hasil pilpres ini. Iya kan? Apalagi mendiskualifikasi. Iya kan? Paslon 02. Iya. Sama yang didiskualifikasi itu wapresnya lah katakan. Pak Prabowo silahkan. Ikut kontestasi. Jadi menurut Bu Masin, nah kita akan melihat ya keputusan pada tanggal 22 April 2024 apakah MK akan memulihkan marwah dan citranya kembali
yang selama ini dianggap MK adalah sudah tidak mendapat kepercayaan publik lagi. Nah, kita tunggu saja pada tanggal 22 Februari nanti. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.